Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Apung akan membacakan tentang letak geografis Arab dan kondisi penduduknya. Surah Nabawiyah pada hakikatnya merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Dengan risalah itu, beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan, minaz-zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya atau terang benderang. Sehingga garis sejarah berganti dan kehidupan manusia di dunia ini berubah. Gambaran yang menakjubkan ini tidak mungkin bisa dihadirkan kecuali setelah membandingkan kondisi yang ada sebelum risalah ini dan apa yang terjadi setelah ia datang. Berangkat dari persoalan tersebut, sebelumnya kami akan mengemukakan uraian ringkasan tentang bangsa Arab dan peradabannya sebelum Islam. Di samping itu, kami juga akan menguraikan sedikit tentang beberapa kondisi menjelang pengutusan Muhammad SAW. Letak geografis Jazirah Arab Saudi. Menurut bahasa, kata Arab berupa padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab. Jadi memang terkenalnya tuh tanah tandus ya, tidak ada tanaman. Sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur. Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan dan negeri Syam, dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir dari segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti membentang, seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok, dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu. Padahal, pada waktu itu, mereka hidup bertetangga dengan dua imperium besar, Romawi dan Persia, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut yang berlayar pasti akan bersandar di pinggiran wilayahnya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Bangsa Arab merujuk kepada silsilah keturunan dan asal-usulnya. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi
3 bagian, yaitu yang pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab yang terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Contohnya seperti Ad, Samud, Tasem, Judais, Imlak, Umain, Jurhum, Hadur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramut, dan lain-lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Suku bangsa Arab ini dikenal dengan sebutan Arab Qahtaniyah. Yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut juga Arab Adnaniyah. Arab Aribah adalah bangsa Qahtan. Tempat asal usulnya adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu yang pertama, kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Kudo'ah, dan Sakasik. Yang kedua, Kahlan, yang terdiri dari suku terkenal, yaitu Hamadan, Amar, Toyi, Majaz, Kinda, Lakham, Judzam, Azad, Aus, Khojraj, dan anak keturunan Jafnah, Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah Arab menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak aneh bila itu terjadi, karena itu adalah sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar, yang berakhir dengan keluarnya suku Himyar dan ditandai dengan menetapnya suku Himyar. Suku-suku Kahlan yang berhijrah dapat dibagi menjadi 4 golongan: Azad, Lakham, dan Judzam, Bani Tu'ai, dan Kindah. Yang pertama, kita akan membahas tentang Azad. Perpindahan mereka dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka, Imran bin Amru Muzaiqiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara dan timur. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan. Sa'labah bin Amru pindah dari Azad menuju Hijaz, lalu menetap di antara Sa'labiyah dan Ziqor. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khojraj, yaitu 2 orang anak dari Harisah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka yang bernama Harisah bin Amr atau yang dikenal dengan Khuzo'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz hingga mereka singgah di Mur Az-Zahran, yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Mekah serta mengusir penduduk aslinya. Al-Jarahimah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak mereka, yang disebut Az-Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nasr bin Al-Azad menetap di Tihamah. Yang disebut Az-Shanua. Jafna bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki Bapak Raja Al-Ghassasinah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz. Ghassasinah adalah dinisbatkan mata air di Hijaz.
yang dikenal dengan nama Ghassan, yang telah mereka singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. Yang kedua, Lahem dan Judzam. Mereka pindah ke timur dan utara. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin-pemimpin Raja Al-Munzir di Hirah. Yang kedua, yang ketiga, Bani To'ai. Setelah Azad berpindah, mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara dua gunung, Aja dan Salma. Mereka menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani, dua gunung, di Gunung Toyi. Yang keempat, Kindah. Mereka singgah di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan singgah di Hadramaut. Namun, nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain. Hingga akhirnya mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat, tetapi secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Di sana masih ada suatu kabilah dari Himyar yang diperselisihkan asal keturunannya, yaitu Qudoah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran Irak. Syukron. Nastamir ila liqa'is tsani. Kita akan lanjutkan ke pertemuan yang kedua atau pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.